sudah sangat siang ya. Oke, kita ketemu lagi dalam materi atau pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam ya. Kita bertemu lagi dalam suasana yang berbeda, suasana lebih semangat lagi. Oke, sebelumnya silakan kalian cek dulu sampai kanan kalian ada sampah atau tidak? Ada. Kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Ayo. Ya, sudah ya. Sudah. Oke, sekarang sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Semua kalian sudah bersih ya? Sudah bersih, nyaman, dan tenang pada saat mengikuti pembelajaran. Berarti kalian sudah siap kalau kelas kalian sudah. Oke, hari ini siapa yang tidak masak? Tidak ada. Iya ya? Iya. Alhamdulillah kelas ini kok ninjil sekarang. Kemarin ada yang tidak masuk, sekarang sudah masuk semua. Ya, oke ya, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Ya, masih sama yaitu materinya tentang peristiwa Fatu Mekah. Nah, kita di minggu lalu telah membahas sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Biasa nanti akan flashback dulu materi minggu lalu. Ingin tahu sejauh mana kalian mengingat materi yang sudah kita jelaskan di sini di materi minggu yang lalu. Yang pertama, apa sih sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah itu? Dari Bakar yang dibantu oleh siapa? Dan yang kedua adalah adanya pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Ya, berarti kalian ingat ya untuk sebab-sebabnya. Kemudian yang selanjutnya kemarin juga sempat dijelaskan bahwasanya ada 3 usulan Rasulullah untuk mengajak berdamai dengan kaum kafir Quraisy. Apa usulannya? Coba satu persatu jelas. Satu. Berarti kalian ingat ya, ada 3 ya. Tapi yang dari ketiga usulan itu yang dipilih oleh kaum kafir Quraisy adalah yang ketiga, yaitu apa yang ketiga? Ya, pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Maka dari itu terjadilah namanya peristiwa Fatu Mekah. Dengan mereka melanggar berarti memunculkan atau memicu terjadinya peperangan itu antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin yang ada di Madinah. Sudah Mekah ayo ya. Madinah ya. Oke, berarti kalian masih ingat ya materi minggu lalu? Masih jauh ya. Nah, kalau kalian masih sudah ingat, berarti kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu faktor keberhasilan Fatu Mekah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatar belakangi keberhasilan Fatu Mekah. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menaklukkan kota Mekah. Kok bisa berhasil? Apa sih strateginya ya? Nah, sekarang kita akan mulai dari faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah. Ya. Nah, apa sih faktornya? Kok bisa berhasil menaklukkan kota Mekah? Yang semula kan Rasulullah diusir dari Mekah, makanya dia melakukan hijrah ke Madinah. Pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, Islam sudah berkembang di Madinah dengan besar, maka mereka ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Nah, apa yang melatar belakangi keberhasilannya itu? Yang pertama yaitu Rasulullah merencanakan strategi yang sangat cerdas.
Bagaimana mencanangkan strategi yang sangat cerdas di sini? Ya, Rasulullah menjalin ukhuwah Islamnya dengan berbagai macam aliansi. Untuk apa? Untuk memperkuat posisi kaum muslimin. Sehingga kalau posisi kaum muslimin itu sudah kuat, sudah banyak, maka tidak akan kerepotan dalam menghadapi kaum kafir Quraisy yang ada di mana? Mekah. Kaum kafir Quraisy kan di Mekah ya. Ini itu di mana? Itu kan Mekah belum banyak yang memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang kedua faktornya adalah kebijakan dan keadilan dari Rasulullah, kesabaran Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu ditindas sama musuh, tetapi Rasulullah tetap sabar, tetap adil ya, adil dalam hal apapun ya, tidak membeda-beda. Kedua, strategi ini mampu mengantarkan kesuksesan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah, sehingga kota Mekah ini dapat ditaklukkan dengan mudah tanpa adanya peperangan atau tanpa adanya penumpahan darah. Oke, nah itu adalah faktornya. Kemudian ada pertanyaan dari faktor ini? Tidak ya, tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, dikasih punya proyek ya untuk kalian dikerjakan. Proyeknya apa? Yaitu membuat makalah. Ya, temanya tentang apa? Tentang Fatu Mekah. Maksudnya yaitu faktor keberhasilan Fatu Mekah. Berarti agar proyek ini bisa berjalan dengan baik, berarti kan nggak bisa bekerja sendiri ya. Berarti kita ada pembagian kelompok. Siap. Ya, kita hitung aja ya. Dapat apa ini? 4 ya. Yuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, terus 2, 10. Ya, sekarang yang satu, mana tahu yang satu mana? Satu. Lihat dari sini ya. Dua. Bahaya. Ya, 2 nih, pakai sini ya. 3. Bahaya. 3 di sini. Ya. Saya pakai 4 di sini. Ayo, silakan kita lihat yang kelompok masing-masing. Sama-sama kene dan berarti kalian kan hanya saya berikan temanya saja. Berarti untuk judul sama bahasa sama topiknya silakan kalian kasih apa judul yang tepat untuk tema yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, siap ya? Nah, nanti kasih waktu diskusinya 30 menit dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Berdirinya kita di sini, kita akan mempresentasikan makalah yang sudah kita renungkan dengan kelompok kita, yaitu tentang perspektif sejarah dan implikasinya terhadap hubungan antar umat beragama. Latar belakang masalah Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Penaklukan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya setelah kurang lebih 20 tahun penganiayaan terhadap umat muslim di Mekah. Namun, bagaimana peristiwa ini berpengaruh terhadap hubungan antar umat beragama? Rumusan masalah. 1. Bagaimana konteks sejarah Fatu Mekah? 2. Bagaimana implikasi Fatu Mekah terhadap hubungan antar umat beragama? 3. Bagaimana relevansi Fatu Mekah dengan konteks modern? Pembahasan. 1. Konteks sejarah Fatu Mekah. Latar belakang sejarah Mekah. Sebelum Fatu Mekah, Mekah adalah pusat politik dan agama di semenanjung Arab. Kota ini merupakan tempat suci bagi berbagai agama Arab dan rumah bagi berbagai suku dan komunitas. Penganiayaan terhadap Muslim. Umat Muslim menghadapi penganiayaan yang berat di Makkah yang memicu hijrah atau bermigrasi ke Madinah untuk melindungi kebebasan beragama dan kehidupan mereka. Perjanjian Hudaybiyah. Sebelum menaklukkan Mekah, terjadi perjanjian Hudaybiyah yang menghasilkan perdamaian antar umat kaum muslim dan Quraisy Mekah, memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menjalin perdamaian dan hubungan. Pembahasan yang kedua, implikasi Fatu Mekah terhadap hubungan antar umat beragama. Pengampunan dan keadilan. Setelah Fatu Mekah, Nabi Muhammad SAW menentukan sikap pengampunan kepada penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhi umat Muslim. Ini membuka jalan bagi rekonsiliasi dan perdamaian di antara berbagai kelompok agama. Toleransi agama. Penaklukan Mekah juga memperkuat konsep toleransi agama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang dari agama lain untuk menjaga kebebasan beragama mereka. Pendidikan dan dialog antar umat beragama. Fatu Mekah memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran ide antara umat beragama. Hal ini menciptakan platform untuk saling memahami dan meningkatkan toleransi. Perkembangan etika perang dalam Islam. Penaklukan Mekah juga mengilhami pengembangan etika perang dalam Islam yang mengedepankan keadilan, perlindungan terhadap non-kombatan, larangan penindasan terhadap siapapun. Yang ketiga, relevansi Fatu Mekah dalam konteks modern. Tantangan multikulturalisme, pemahaman tentang Fatu Mekah dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi tantangan multikulturalisme dan memperkuat dialog antar agama. Di tengah masyarakat yang beragam, pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi. Kisah pengampunan setelah penaklukan Mekah memberikan teladan tentang pentingnya pengampunan dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik antar agama. Mendorong toleransi dan keadilan. Nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang muncul dari Fatu Mekah relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beradab. Ketiga, kesimpulan. Fatu Mekah memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap hubungan antar umat beragama. Kisah pengampunan dan toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam melakukan telah memberikan pelajaran ini besar yang mengharapkan dan untuk mempromosikan adanya toleransi dan rekonsiliasi dalam masyarakat yang multikultural dan mengerti dan pengetahuan tentang peristiwa ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi individu masyarakat modern dalam membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai komunitas agama. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya? Ya, saya. Pada poin di pengamatan dan keadilan itu terdapat kalimat rekonsiliasi. Apa sih itu rekonsiliasi? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, saya akan menjawab yang sudah ditanyakan, yaitu apa sih yang dimaksud rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi yang dimaksud di dalam bahasan ini adalah mengatasi permusuhan dan saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Mengatasi permusuhan dan saling tidak percaya di antara dua kelompok yang berkonflik. Iya, jadi rekonsiliasi itu adalah mengatasi permasalahan ya supaya tidak berkonflik. Karena di sini kan materinya adalah apa? Kita harus toleransi terhadap antar umat beragama. Ya, berarti tidak ada perbedaan di antara kita sendiri ya. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi itu rekonsiliasi adalah sebuah cara atau upaya untuk mengatasi sebuah konflik atau persoalan yang ada di antara agama komunitas supaya apa? Supaya tidak menimbulkan sebuah kekacauan atau konflik ya. Mudah ya jawabannya ya. Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Tidak, cukup ya untuk nomor 1. Ya, silakan ditutup Pak untuk presentasinya. Sekian dari kita. Mohon maaf apabila ada salah kata yang telah kami ucapkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah satu presentasinya sudah bagus ya. Maka ada pertanyaannya sudah dijawab dengan jelas dan jelas. Sekarang kita tampilkan selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan mencoba untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Ya, berarti semua dapat berjalan dengan lancar. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 dapat mempresentasikan hasil makalahnya dengan lugas dan dengan ide-ide atau pendapat-pendapat yang sangat menarik sebenarnya untuk dikaji lebih lanjut. Tapi karena waktunya sudah siang, kalian pasti sudah sangat lapar ya. Semangatnya sudah sedikit berkurang. Oke, dari materi ini dapat kita simpulkan bahwasanya faktor keberhasilan Fatu Mekah ini terletak di strategi Rasulullah SAW dalam menghadapi penduduk Mekah. Ya, nah dengan cara apa? Dengan cara penuh kelembutan, kasih sayang, kesabaran. Ya, dengan cara-cara seperti ini ternyata nama kafir Quraisy itu sangat luluh oleh Nabi Muhammad. Nah, strategi ini kan strategi yang sangat jitu sekali ya. Nah, Rasulullah dengan matanya menyusun strategi tersebut untuk menaklukkan kota Mekah. Tujuannya adalah untuk mengajak umat-umatnya itu memeluk agama Islam. Ini berhasil atau tidak? Karena banyak orang-orang Mekah setelah peristiwa Fatu Mekah ini memeluk yang masuk Islam dengan suka rela. Karena itu apa? Tanpa ada paksaan. Dengan sendirinya ya. Beda dengan sebelumnya yang harus berdakwah dengan susah payah dulu. Tapi ini setelah Fatu Mekah ini tidak. Mereka masuk Islam dengan sukarela. Lalu apa yang kita ambil dalam pelajaran sehari-hari? Kira-kira dari peristiwa ini penanaman sifat kasih sayang.
hikmah yang dapat kita ambil dari materi pelajaran ini ya, materi satu. Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah paham, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa ulang. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.